Pernah aku ajak dia naik bis, nggak mau. Maunya naik motor. Kenapa nggak mau? Katanya di bis sering ada kopet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman dan adik-adik, welcome back to my channel Fel. Selamat datang kembali di channel saya Fel Fun English Learning Tips, yaitu channel tentang tip-tip belajar bahasa Inggris yang asik. Kali ini saya kedatangan kembaran saya, si Kulman, yang katanya mau menceritakan suka duka pengalamannya, mau menceritakan pengalamannya belajar bahasa Inggris. Nah, seperti apa pengalamannya belajar bahasa Inggris? Mari kita sapa dia. Hi bro, it's been a long time since I saw you last, bro. How's it going? I'm fine bro, and you, what's up? Oh, I am very well, thank you. Gimana Kul? Apa suka dukanya belajar bahasa Inggris? Memang sampai sekarang kamu masih belajar bahasa Inggris? Aku senang belajar bahasa Inggris. Sampai sekarang pun aku masih belajar bahasa Inggris loh. Makanya aku mau cerita suka dan terutama dukanya belajar bahasa Inggris. Oke, sukanya apa Kul? Ya sedikit-sedikit mengerti ketika dengar orang bicara menggunakan istilah bahasa Inggris. Jadi nggak ketinggalan informasi. Terus memang ada dukanya. Ada loh beberapa hal yang membuat aku kadang semangat belajarku turun. Oh, kenapa Kul? Apa yang membuatmu turun semangat belajarmu? Situasi yang aku nggak paham. Misalnya dulu waktu aku masih kuliah, aku punya teman kos orang Inggris. Dia sering memanggil aku Daun. Kenapa ya? Memanggilmu Daun gimana? Duduk bahasa Inggrisnya kan to sit ya. Betul. Ya kalau sit berarti duduklah. Betul. Terus lah, dia kalau minta aku duduk, dia panggil aku sit down. Duduklah Daun. Kalau minta seseorang duduk, itu memang sit down. Sit down, bukan duduklah Daun. Oh gitu ya. Tapi nggak cuma waktu minta aku duduk. Waktu aku naik pohon, dia minta aku turun, juga panggil Daun. Hey, calm down. Waktu aku bingung, minta aku kalem, juga panggil aku Daun. Calm down. Wah, kamu gimana Kul? Down itu memang bagian dari permintaan dalam bahasa Inggris. Down itu untuk hal-hal yang katakanlah ke bawah ya. Duduk misalnya, kan dari berdiri terus badanmu turun ke kursi, makanya sit down, duduklah. Bukan duduklah Daun. Bukan. Come down. Come itu artinya datanglah. Down ke bawah. Ya, datanglah ke bawah, turunlah. Bukan turunlah Daun. Kalau calm down, orang bingung, orang lagi marah, kan orang yang emosinya lagi naik. Jadi permintaannya down, turun. Maksudnya emosinya supaya turun. Calm down, tenanglah. Bukan tenanglah Daun. Dalam film itu, put your gun down. Taruhlah senjatamu ke bawah, alias turunkan senjatamu. Gitu. Oh gitu ya. Tapi bukan cuma itu loh. Apalagi pernah suatu hari ada mbok jamu gendong ya lewat depan kos. Temanku ini kan suka sama jamu tradisional. Nah dia panggil si mbok dan beli jamu. Dia ngajak aku minum jamu. Dia minum jamu gitu enak-enak aja. Tapi aku setelah minum jamu itu, aku meringis-ringis kepahitan. Terus dia kasih aku madu yang sasetan itu. Dan dia bilang, sakit. Aku bilang, enggak sakit, tapi kepahitan. Kamu yang enggak ngerti Kul. Sakit itu maksudnya dia minta kamu sobek sasetnya, terus sedot atau isap itu madunya. Sakit itu artinya sedotlah, bukan sakit kurang sehat. Oh, sakit maksudnya sedotlah. Aku juga mikir loh waktu itu. Minum jamu biasanya merasakan pahit,
Tapi kenapa dia tanya sakit? Lagi-lagi kamu yang salah paham, Kul. Ada lagi loh, pernah aku ajak nonton wayang. Nah, karena dia belum pernah nonton wayang, aku ajak dia berangkat awal supaya bisa nonton talunya. Apa itu talu, Kul? Gending-gending atau musik tradisional Jawa sebelum wayang dimulai. Oh, terus? Nah, ada satu gending yang dia suka. Dia tanya aku apa namanya. Nah, karena situasi banyak penonton, agak rame, aku nggak mau teriak menyebutkan namanya, nama gending tadi. Jadi aku tulis nama gending itu. Dia malah bilang sambil teriak karena agak rame. Dia teriak apa, Pun? Dia teriak gini, I like this piece, kukur bawu. Sontak orang-orang di sekitar noleh pada kami. Yang nonton di sana kan kebanyakan orang Jawa, pasti tahu artinya kukur bawu. Aku malu banget. Oh, kasihan kamu, Kul. Mestinya kamu katakan nama gending itu sambil mendekatkan mulutmu ke telinganya. Mungkin dia masih terbawa ejaan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, huruf C kalau di belakangnya ada U atau O biasanya diucapkan K. Jadi tulisannya jujur dia ucapkan kukur. COP diucapkan kop. Oh, pantas. Pernah aku ajak dia naik bis, nggak mau. Maunya naik motor. Kenapa nggak mau? Katanya di bis sering ada kopet. Oh, C diucapkan K, copet jadi kopet. Masa nggak kamu betulin? Aku betulin, tentu saja. Aku bilang, jangan ucapkan kata itu lagi, terutama kalau ada orang lagi makan. Ya memang beberapa huruf dalam bahasa Inggris diucapkan berbeda dalam bahasa Indonesia. Misalnya G, itu ada yang diucapkan G, ada yang diucapkan C. Betul loh, ini juga pernah aku alami. Ya gimana itu? Suatu hari aku telepon temanku yang orang Inggris itu, karena sudah beberapa hari gak ketemu. Nah di telepon aku tanya dia, kemana saja kok beberapa hari gak pulang ke kos? Dia bilang lagi sakit dan tinggal di rumah temannya. Aku tanya, sakit apa? Dia jawab, saya lagi sakit masuk anjing. Wah, sakit kok masuk anjing? Masuknya lewat mana? Nah, itu contohnya, Kul. Di bahasa Inggris, G kalau diikuti huruf I sering diucapkan C. Jadi, masuk angin, dia keliru mengucapkan masuk anjing. Oh, G diikuti I itu diucapkan C ya. Banyak yang diucapkan C, tapi tidak semua. Terus pernah satu kejadian lagi. Kejadiannya apa, Kul? Suatu saat aku, dia dan temanku si Dewi pernah ke Sekaten. Waktu itu dia belum pernah ke Sekaten. Nah setelah putar-putar, lihat-lihat, akhirnya kami berhenti di tempat itu, adu untung yang ada macam-macam permainan yang ada hadiahnya itu. Oh itu, terus gimana? Nah waktu itu temanku si Dewi pengen nyoba permainan yang itu melempar gelang ke botol. Nah si Dewi ini pinter banget, 5 gelang dilempar dan semuanya masuk ke leher botol itu. Luar biasa. Nah teman kosku yang orang Inggris tadi bilang ke Dewi, "You lucky." Si Dewi bilang padaku, "Masa aku dikira laki?" Aku juga heran, kenapa ya? Sudah jelas Dewi itu perempuan, tapi kenapa orang Inggris itu bilang, "You're lucky." Kamu laki. Yang terlalu itu kamu, Kul. You're lucky itu maksudnya kamu beruntung, bukan kamu laki-laki. Oh gitu ya. Nah ada lagi, yang ini aku gak bakalan lupa. Temanku orang Inggris ini kan pinter masak. Nah suatu saat aku minta dia mengajariku cara membuat roti tawar ala Inggris. Dia bilang, "Oke, tapi kamu harus bisa cari good flour." Aku bilang, "No problem." Aku langsung pergi dan cari itu good flour. Gak sampai setengah jam aku pulang bawa setumpuk bunga yang bagus-bagus. Dia malah bingung. Aku jadi ikut-ikutan bingung. Lagi-lagi yang keterlaluan kamu, Kul. Yang dia maksud flour itu FLOUR, artinya tepung gandum, bukan bunga. Memang ucapannya sama antara flower bunga dan flower gandum, tepung gandum.
tulisannya beda. Lagian kamu nggak nanya, kalau mau buat roti kenapa perlu bunga? Ya aku pikir bunga itu untuk hiasan nanti sesudah rotinya jadi gitu. Kamu aja yang gobar, masa roti dihiasi bunga? Nah, aku ingat lagi loh, pernah aku ajak dia ke acara sunatan bareng-bareng itu dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Aku ajak dia karena dia senang kalau diajak ke acara-acara tradisional, karena itu bagian dari budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya Inggris. Terus gimana ceritanya? Ya dia tanya apa itu sunatan, terus kenapa ada sunatan, segala macam. Aku bilang, ini acara rutin tahunan, kamu ikut aja, nanti nonton sendiri seperti apa. Nah di acara itu aku persilakan dia nonton. Sepulang dari acara itu dia bilang padaku, sorry for them, kasihan mereka harus dipotong anunya. Aku bilang, itu bagian dari tradisi dan ajaran agama kami. Dia tanya, anak kecil itu dipotong anunya setiap tahun sampai umur berapa? Aku bilang, yang setiap tahun itu maulid nabinya, sunatannya tiap anak satu kali aja. Kalau every year, setiap tahun, lama-lama finished, habis gimana? Oh maklum, dia belum pernah lihat kayak gitu ya Kul. Aku juga punya pengalaman dengan kenalanku orang Amerika Kul. Gimana ceritanya lu? Nah seperti temanmu orang Inggris itu, kenalanku ini kan juga tertarik dengan banyak hal tentang Indonesia. Salah satunya panganan. Pernah kami ke pasar bersama. Di sana dia lihat onde-onde. Tahu kan onde-onde? Yang seperti bola-bola kecil yang digoreng berbalut biji-biji wijen itu loh. Nah, waktu lihat itu dia tanya, what are they? Apa itu? Aku bilang, they are onde-onde. Dia tanya lagi, what are the little things all over? Yang kecil-kecil di seluruh permukaannya itu apa? Aku bilang, sesame seeds, biji wijen. Terus dia tanya lagi, how much is it for one piece? Berapa harga satunya? Aku bilang, 2.000 rupiah. Dia kaget sekali. Kenapa lo? Dia bilang, such things in my country would be very expensive. Sesuatu seperti ini di negaraku akan mahal sekali. Aku tanya, why is that? Kenapa begitu? Dia bilang, to make them, it's got to be much labor. Untuk buat kayak gitu pasti kerjanya berat. Can you imagine how much time they would spend to stick each seed to the surface? Coba bayangkan berapa lama mereka menempelkan satu-satu biji wijen itu ke permukaan onde-onde. Aku terus bilang, gak begitu lama, 1 jam dapat satu. Dia bilang, see, like I said, it must be a hard work. Iya kan, seperti aku bilang, pasti kerjaan berat. Terus aku bilang, 1 jam dapat satu kintal. Dia semakin kaget. How do you do that? Bagaimana caranya? Aku bilang, biji wijen itu ditabur di atas piring lebar, bola ketannya ditaruh di atasnya, lalu diputar-putar dengan telapak tangan. 3 detik selesai. 1 jam dapat 1 kintal. Dia melongo. Saya ada satu pengalaman lagi loh. Apa itu Kul? Pernah suatu kali aku mengantar temanku itu kemana-mana ya, dan akhirnya pulang sampai kos udah malam. Aku capek. Terus aku bilang kepada dia, I am tired, I want to sleep. Dia senyum dan bilang, go ahead, you want to sleep under the door or the bed? Apa maksudnya ya? Nah itu Kul, bahasa Inggris itu kayak bahasa Arab, ada panjang pendeknya. Sleep panjang dan sleep pendek artinya berbeda. Kalau panjang sleep artinya tidur, tapi kalau sleep pendek artinya ndelesep atau menyelinap. Nah maksudmu tidur tapi ucapanmu pendek, kurang panjang, makanya dia bilang go ahead, you want to sleep under the door or the bed. Maksudnya silakan, kamu mau menyelinap di bawah pintu atau di tempat tidur. Bercanda dia. Oh gitu ya. Iya Kul, kelihatannya suka duka belajar bahasa Inggrismu sering terjadi karena salah pengertianmu Kul. Begitu ya. Oke.
aku harus lebih banyak belajar lagi kalau gitu, dan lebih sering konsultasi dengan kamu loh. Oke, I will always have time to help you, Cole. Aku akan selalu punya waktu untuk membantumu. Baiklah teman-teman, begitulah tadi obrolan saya dengan si Coleman tentang suka dukanya belajar bahasa Inggris dia, yang kelihatannya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, share, and subscribe for those who haven't. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Thank you so much for watching and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.